Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Jadi pada video kali ini kita masih membahas tentang advokasi. Nah, kali ini yang akan saya bahas tuh tentang penyusunan policy brief dalam advokasi agribisnis. Jadi dalam kegiatan advokasi agribisnis, data dan informasi yang diperoleh dari lapangan perlu disampaikan kepada pengambil kebijakan dalam bentuk yang lebih ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Nah, salah satu media yang banyak digunakan untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan adalah policy brief. Jadi policy brief itu merupakan dokumen singkat yang berisi analisis suatu permasalahan, alternatif solusi, serta rekomendasi kebijakan yang disusun berdasarkan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sektor agribisnis, berbagai persoalan seperti rendahnya harga hasil panen, keterbatasan akses pupuk bersubsidi, perubahan iklim, alih fungsi lahan pertanian, hingga rendahnya akses pasar bagi petani. Nah, memerlukan perhatian dari pemerintah dan pemangku kepentingan. Namun, pengambil kebijakan umumnya itu memiliki keterbatasan waktu untuk membaca laporan penelitian yang panjang. Oleh karena itu, diperlukan dokumen yang mampu menyajikan inti permasalahan beserta solusi singkat tetapi tetap didukung oleh data yang kuat gitu. Nah, policy brief ini menjadi salah satu bentuk komunikasi kebijakan yang efektif karena mampu menjembatani hasil penelitian, kondisi di lapangan, dan proses pengambilan keputusan. Dokumen ini tidak hanya menjelaskan masalah yang terjadi, tetapi juga memberikan rekomendasi yang realistis dan dapat diterapkan sesuai dengan kondisi yang di lapangan yang dihadapi. Nah, policy brief banyak digunakan oleh pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat, maupun organisasi profesi sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan publik. Nah, dalam advokasi agribisnis, kemampuan menyusun policy brief sangat penting karena dapat membantu pelaku advokasi menyampaikan aspirasi petani dan masyarakat itu secara lebih sistematis. Nah, penyusunan policy brief yang baik mampu meningkatkan peluang diterimanya rekomendasi oleh pengambil kebijakan sehingga berbagai permasalahan di sektor pertanian itu dapat ditangani secara lebih efektif. Jadi melalui materi pada pertemuan ini, kita akan mempelajari nih konsep policy brief, karakteristiknya, struktur penyusunannya, teknik analisis masalah, penyusunan alternatif kebijakannya, hingga penyusunan rekomendasi yang berbasis bukti. Nah, dengan demikian ini, jadi kita tuh diharapkan kita bisa menyusun policy brief yang berkualitas sebagai salah satu instrumen penting dalam kegiatan advokasi agribisnis. Nah, tujuan pembuatan video kali ini yaitu tujuannya menjelaskan pengertian dan fungsi policy brief dalam kegiatan advokasi agribisnis. Nah, selanjutnya itu kita diharapkan mampu memahami karakteristik policy brief yang ringkas, baik, jelas, dan berbasis bukti. Nah, selanjutnya itu diharapkan mampu mengidentifikasi masalah kebijakan di sektor agribisnis yang memerlukan penyusunan policy brief. Nah, yang keempat itu menganalisis data dan informasi sebagai penyusunan rekomendasi kebijakan. Yang kelima, menyusun struktur policy brief sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Nah, yang keenam, merumuskan alternatif solusi dan rekomendasi kebijakan yang realistis berdasarkan hasil analisis. Yang ketujuh, menyusun policy brief yang mampu mendukung proses advokasi kepada pemerintah maupun stakeholder terkait. Nah, yang terakhir yaitu mengevaluasi kualitas policy brief agar mudah dipahami dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Jadi melalui video ini diharapkan teman-teman ini memiliki kemampuan untuk menyusun policy brief yang sistematis, berbasis data, dan mampu menjadi media komunikasi yang efektif dalam mendukung kegiatan advokasi agribisnis. Nah, selanjutnya itu ada konsep dasar policy brief. Nah, pengertiannya itu yang pertama itu pengertian policy brief.
Jadi, policy brief merupakan dokumentasi singkat yang disusun untuk memberikan informasi, analisis, dan rekomendasi mengenai suatu permasalahan kebijakan kepada pengambil keputusan. Nah, dokumentasi ini dirancang agar mudah dipahami dalam waktu singkat, sehingga dapat membantu pemerintah dalam waktu yang singkat. Yaitu dapat membantu pemerintah, lembaga, maupun stakeholder dalam mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang akan diambil. Nah, berbeda dengan laporan penelitian umumnya, panjang dan rinci, policy brief hanya menyajikan informasi yang paling penting, relevan, dan didukung oleh bukti yang kuat. Jadi, dalam advokasi agribisnis, policy brief itu menjadi salah satu media yang efektif untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi sektor pertanian. Nah, permasalahan seperti rendahnya harga hasil panen, keterbatasan akses pupuk bersubsidi, kerusakan lahan pertanian, perubahan iklim, maupun rendahnya akses pasar itu dapat dirangkum dalam bentuk policy brief. Jadi agar lebih mudah dipahami oleh pengambil kebijakan. Nah, penyusunan policy brief tidak hanya bertujuan menjelaskan suatu masalah, tetapi juga menawarkan alternatif solusi yang realistis berdasarkan hasil penelitian, data statistik, maupun kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, setiap rekomendasi yang disampaikan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu menjadi bahan pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan. Nah, salah satu karakteristik utama policy brief adalah penyajian yang ringkas, padat, dan langsung pada inti permasalahan. Bahasa yang digunakan juga harus sederhana, objektif, serta mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Nah, termasuk pihak yang memiliki latar belakang akademik. Jadi penyampaian informasi yang terlalu panjang atau dipenuhi istilah teknis justru dapat mengurangi efektivitas dokumen tersebut. Nah, selain sebagai media penyampaian informasi, policy brief juga berfungsi sebagai alat advokasi. Nah, melalui dokumen ini, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, maupun kelompok tani itu dapat menyampaikan aspirasi dan rekomendasi kepada pemerintah secara lebih sistematis. Dengan demikian, policy brief menjadi jembatan antara hasil penelitian, kondisi di lapangan, dan proses pengambil keputusan. Jadi dalam praktiknya, policy brief itu banyak digunakan untuk mendukung penyusunan kebijakan publik karena mampu menyajikan informasi secara cepat dan berbasis bukti, yaitu evidence based policy. Nah, pendekatan ini membantu pengambil kebijakan memilih solusi yang lebih tepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi berdasarkan uraian tersebut, jadi dapat dipahami bahwa policy brief merupakan dokumen singkat yang berisi analisis masalah, data pendukung, alternatif solusi, dan rekomendasi kebijakan yang disusun secara sistematis untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam advokasi agribisnis. Policy brief memiliki peran yang sangat penting sebagai media komunikasi antara pelaku advokasi dengan pemerintah maupun stakeholder lainnya dalam upaya menciptakan kebijakan yang lebih berpihak kepada pembangunan sektor pertanian gitu. Nah, ada pula tujuan dan fungsi policy brief dalam advokasi agribisnis. Jadi policy brief ini disusun untuk membantu pengambil kebijakan memahami suatu permasalahan secara cepat serta memperoleh rekomendasi yang dapat dijadikan dalam dasar proses pengambilan keputusan. Nah, dalam advokasi agribisnis, policy brief itu tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan petani, pelaku usaha agribisnis, dan masyarakat melalui rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan bukti.
Nah, fungsi dan tujuan yang pertama yaitu menyampaikan permasalahan kebijakan. Nah, jadi tujuan utama policy brief adalah menjelaskan suatu permasalahan kebijakan secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Jadi permasalahan yang diangkat tuh harus merupakan isu yang penting dan membutuhkan perhatian dari pemerintah ataupun stakeholder terkait gitu. Jadi dalam sektor agribisnis, permasalahan tersebut dapat berupa rendahnya harga komoditas pertanian, keterbatasan akses pupuk bersubsidi, alih fungsi lahan pertanian, rendahnya produktivitas maupun dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian. Nah, tujuan yang kedua yaitu menyediakan informasi berbasis bukti. Jadi, policy brief ini berfungsi menyajikan data dan informasi yang dapat dipercaya sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan. Jadi, data yang digunakan dapat berasal dari hasil penelitian, statistik resmi, survei lapangan, maupun sumber lain yang memiliki kredibilitas tinggi. Penggunaan bukti yang kuat akan meningkatkan kualitas policy brief, sehingga rekomendasi yang diberikan lebih mudah diterima oleh pengambil kebijakan. Nah, yang ketiga, memberikan alternatif solusi. Jadi, selain menjelaskan permasalahan, policy brief juga bertujuan untuk menawarkan beberapa alternatif solusi yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Jadi setiap alternatif perlu disertai kelebihan, keterbatasan, serta dampak yang mungkin ditimbulkan agar pengambil kebijakan dapat melakukan pertimbangan secara objektif. Nah, dalam advokasi agribisnis, alternatif solusi dapat berupa perubahan regulasi, penguatan program penyuluhan, peningkatan bantuan sarana produksi, pengembangan akses pasar, maupun program pemberdayaan petani. Selanjutnya yaitu memberikan rekomendasi kebijakan. Nah, fungsi penting lainnya adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang paling tepat berdasarkan hasil analisis. Jadi rekomendasi itu harus realistis, dapat dilaksanakan, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, rekomendasi yang baik tidak hanya menjelaskan apa yang harus dilakukan, tetapi juga memberikan alasan yang didukung oleh data dan bukti, sehingga lebih meyakinkan bagi pengambil keputusan. Nah, tujuan selanjutnya adalah mendukung kegiatan advokasi. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, policy brief menjadi alat komunikasi yang efektif antara pelaku advokasi dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi petani, maupun stakeholder lainnya. Jadi melalui policy brief, berbagai aspirasi masyarakat itu dapat disampaikan secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan dipertimbangkan dalam proses penyusunan kebijakan. Selanjutnya, mempermudah proses pengambilan keputusan. Jadi pengambilan kebijakan tuh umumnya memiliki keterbatasan waktu untuk membaca laporan yang panjang. Oleh karena itu, policy brief membantu mereka memperoleh informasi penting dalam waktu yang singkat. Nah, penyajian informasi yang ringkas, terstruktur, dan langsung pada inti permasalahan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, jadi intinya policy brief ini tidak menye-menye, jadi dia langsung ke inti permasalahan, ringkas, langsung tidak ada basa-basinya, langsung ke tujuan intinya itu apa gitu. Nah, selanjutnya itu meningkatkan kualitas kebijakan publik. Jadi tujuan akhir dari penyusunan policy brief adalah mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi,
kebijakan yang disusun berdasarkan bukti dan kondisi nyata di lapangan itu akan memberikan dampak yang lebih baik dibanding kebijakan yang hanya didasari pada asumsi. Jadi dalam advokasi agribisnis, kebijakan yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Nah, berdasarkan uraian yang telah saya sebutkan tadi, jadi dapat dipahami policy brief ini memiliki tujuan dan fungsi yang sangat penting dalam kegiatan advokasi agribisnis. Selain menjadi media penyampaian informasi, policy brief juga berfungsi sebagai sarana analisis, penyusunan alternatif solusi, pemberian rekomendasi kebijakan, serta alat komunikasi yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan proses pengambilan keputusan pemerintah. Nah, selanjutnya ada karakteristik policy brief yang baik. Jadi, agar dapat menjadi media komunikasi yang efektif, policy brief itu harus disusun dengan memperhatikan beberapa karakteristik penting. Jadi, pengambil kebijakan umumnya memiliki waktu yang terbatas, sehingga dokumen yang disampaikan itu harus mampu menjelaskan permasalahan dan rekomendasi itu secara cepat, jelas, dan meyakinkan. Nah, policy brief yang baik tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga mampu mendorong pembaca untuk mempertimbangkan tindakan atau kebijakan tertentu. Nah, yang pertama itu ringkas dan padat. Jadi karakteristik yang pertama itu ringkas dan padat. Jadi karakteristik utama policy brief adalah penyajian yang singkat dan langsung pada inti permasalahan. Seperti yang saya bilang tadi, dia tidak banyak basa-basi, langsung ke inti tujuan atau permasalahannya gitu. Nah, dokumen ini tidak membuat pembahasan yang terlalu panjang seperti laporan penelitian, tetapi hanya menyampaikan informasi yang paling penting gitu. Nah, penyajian yang ringkas memudahkan pengambil kebijakan memahami isi dokumen dalam waktu yang singkat tanpa kehilangan informasi yang diperlukan. Nah, karakteristik yang kedua yaitu berbasis data dan bukti. Nah, seluruh isi policy brief itu harus didukung oleh data yang akurat, hasil penelitian maupun fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi rekomendasi yang diberikan tidak boleh hanya berdasarkan pendapat pribadi, tetapi harus memiliki dasar ilmiah yang kuat. Jadi, penggunaan data yang valid akan meningkatkan kredibilitas dokumen serta memperkuat keyakinan pengambil kebijakan terhadap rekomendasi yang diajukan. Nah, karakteristik selanjutnya yaitu fokus pada satu permasalahan. Nah, sebuah policy brief sebaiknya hanya membahas satu isu utama agar pembahasnya itu lebih terarah. Terlalu banyak topik dalam satu dokumen itu dapat membuat pembaca kesulitan memahami pesan utama yang ingin disampaikan. Dengan fokus pada satu permasalahan, analisis dan rekomendasi yang diberikan akan lebih mendalam dan mudah dipahami. Selanjutnya menawarkan solusi yang jelas. Jadi, policy brief tidak hanya menjelaskan permasalahan, tetapi juga harus memberikan alternatif solusi atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan. Nah, solusi yang disampaikan perlu realistis, sesuai dengan kondisi yang ada, dan mempertimbangkan berbagai aspek pelaksanaannya. Nah, rekomendasi yang jelas akan membantu pengambil kebijakan menentukan langkah yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan. Selanjutnya menggunakan bahasa yang sederhana. Jadi bahasa yang digunakan dalam policy brief harus mudah dipahami oleh pembaca yang berasal dari berbagai latar belakang. Penggunaan istilah teknis sebaiknya dibatasi atau disertai penjelasan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah,
Kalimat yang jelas, singkat, dan langsung pada pokok bahasan akan membuat dokumen lebih efektif sebagai media komunikasi kebijakan. Selanjutnya disusun secara sistematis. Isi policy brief harus memiliki alur yang jelas, mulai dari latar belakang masalah, data pendukung, analisis, alternatif solusi, hingga rekomendasi kebijakan. Nah, susunan yang sistematis akan memudahkan pembaca mengikuti alur pemikiran penulis. Selain itu, penggunaan judul, subjudul, tabel, atau grafik dapat membantu menyajikan informasi secara lebih menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya, berorientasi pada pengambilan keputusan. Jadi, karakteristik penting lainnya adalah berorientasi pada kebutuhan pengambil kebijakan. Nah, informasi yang disampaikan itu harus relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan mampu membantu proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, setiap bagian dalam policy brief harus mendukung tujuan utama, yaitu memberikan dasar pertimbangan bagi penyusunan atau perbaikan suatu kebijakan. Policy brief yang efektif berfokus pada audiens, penyampaian pesan secara jelas, dan menghubungkan bukti dengan tindakan yang dapat dilakukan. Nah, berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa policy brief yang baik memiliki karakteristik ringkas, berbasis bukti, fokus pada suatu permasalahan, menawarkan solusi yang jelas, menggunakan bahasa yang sederhana, disusun secara sistematis, serta berorientasi pada kebutuhan pengambil kebijakan. Dengan memenuhi karakteristik tersebut, policy brief akan lebih efektif dalam mendukung kegiatan advokasi agribisnis dan memengaruhi proses pengambil keputusan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki nih struktur penyusunan policy brief. Jadi, agar lebih mudah dipahami oleh pengambil kebijakan, policy brief itu harus disusun secara sistematis. Nah, susunan yang baik akan membantu pembaca memahami permasalahan. Jadi, melihat bukti yang tersedia, mempertimbangkan alternatif solusi, dan menentukan kebijakan yang tepat. Meskipun format policy brief dapat berbeda antara lembaga secara umum, komponen yang disajikan memiliki struktur yang hampir sama. Nah, jadi struktur yang pertama itu ada judul. Nah, jadi judul merupakan bagian utama yang akan dibaca oleh pembaca. Oleh karena itu, judul itu harus singkat, jelas, dan mampu menggambarkan isi utama yang dibahas. Nah, contoh judulnya nih, peningkatan akses pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten X, atau strategi yang menstabilkan harga cabai pada musim panen raya. Jadi, judul yang baik itu dapat menarik perhatian pembaca sekaligus menunjukkan fokus pembahasan dalam policy brief. Nah, selanjutnya itu ada ringkasan eksekutif atau yang biasa kita sebut itu dengan executive summary. Jadi, ringkasan tersebut itu berisi gambaran singkat mengenai policy brief. Bagian ini biasanya memuat permasalahan utama. Mengapa? Alasan itu jadi masalah tersebut itu kan penting. Alasan serta rekomendasi yang kebijakan yang diajukan. Jadi itu pentingnya itu karena banyak pengambil kebijakan hanya memiliki waktu yang terbatas. Jadi ringkasan eksekutif itu harus mampu menjelaskan inti dokumen dalam 1 atau 2 paragraf. Nah, selanjutnya itu ada latar belakang masalah. Jadi, pada bagian ini menjelaskan kondisi yang melatar belakangi munculnya suatu permasalahan. Jadi, penulis perlu menjelaskan mengapa isu
tersebut penting untuk ditangani dengan didukung oleh data, fakta, maupun hasil penelitian. Jadi sebagai contoh, apabila membahas rendahnya harga cabai, maka dapat disajikan data mengenai penurunan harga, dampaknya terhadap pendapatan petani, serta kondisi pasar yang menyebabkan permasalahan tersebut. Selanjutnya ada analisis permasalahan. Jadi, analisis permasalahan itu menjelaskan penyebab utama terjadinya masalah serta dampaknya terhadap masyarakat atau sektor agribisnis. Jadi, analisis itu harus didasarkan pada data yang akurat sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi yang sebenarnya. Nah, pada bagian ini, penulis juga dapat menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi munculnya permasalahan, baik faktor ekonomi, sosial, lingkungan, maupun kebijakan. Nah, setelah kita menganalisis masalah langkah selanjutnya itu ada alternatif kebijakan. Jadi setelah masalah dianalisis, langkah berikutnya adalah menyajikan beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipilih. Nah, setiap alternatif perlu dijelaskan kelebihan, kekurangan, peluang, serta tantangan dalam penerapannya gitu. Jadi, penyajian beberapa alternatif menunjukkan bahwa penulis telah mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum memberikan rekomendasi gitu. Nah, selanjutnya itu ada rekomendasi kebijakan. Jadi setelah kita mencari alternatif kebijakan apa yang cocok, maka kita rekomendasikan kebijakan apa yang cocok untuk ini. Nah, jadi bagian ini tuh merupakan inti dari policy brief, di mana penulis itu menyampaikan rekomendasi yang dianggap paling tepat berdasarkan hasil analisis atau bukti yang tersedia. Jadi rekomendasi itu harus disusun secara jelas, realistis, dan dapat dilaksanakan oleh pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Selain itu, rekomendasi sebaiknya disertai alasan mengapa pilihan tersebut lebih efektif dibanding dengan alternatif lainnya. Nah, karena kita sudah mendapatkan rekomendasi kebijakan, nah selanjutnya itu masuk ke tahap penutup. Jadi penutup ini tuh berisi ringkasan singkat mengenai pentingnya penjelasan masalah serta harapan agar rekomendasi yang diajukan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan gitu. Nah, biasanya penutup ini itu berisi kesimpulan dan saran. Jadi, bagian ini tuh tidak perlu panjang, tetapi harus mampu menegaskan kembali urgensi permasalahan yang dibahas. Jadi, dia tidak perlu panjang, tetapi harus mencangkup semua pembahasan yang ada gitu. Jadi, dia mampu menjelaskan isi dari laporan yang akan kita buat gitu. Jadi, dari isi dari policy brief. Nah, yang terakhir itu yang wajib ada itu adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini adalah bagian terakhir yang memuat seluruh sumber data, hasil penelitian, maupun dokumentasi resmi yang digunakan dalam penyusunan policy brief. Nah, penggunaan sumber yang kredibel akan meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap isi dokumen. Jadi, berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa struktur policy brief terdiri atas judul, ringkasan, eksekutif, latar belakang, analisis permasalahan, alternatif kebijakan, rekomendasi kebijakan, penutup, dan daftar pustaka. Oke, sekali lagi saya ulangi. Jadi struktur dalam policy brief itu terdiri dari yang pertama itu ada judul, ringkasan eksekutif,
atau executive summary, latar belakang masalah, analisis permasalahan yang terjadi, alternatif kebijakan, rekomendasi kebijakan, penutup, dan daftar pustaka. Itu teman-teman. Jadi penyusunan yang sistematis akan memudahkan pengambil kebijakan memahami isi dokumen, sehingga rekomendasi yang disampaikan memiliki peluang lebih besar untuk dipertimbangkan dalam proses penyusunan kebijakan. Nah, selanjutnya itu ada tahap penyusunan policy brief. Nah, yang pertama itu kita identifikasi permasalahan kebijakan. Jadi ini merupakan langkah pertama dalam penyusunan policy brief, yaitu mengidentifikasi permasalahan kebijakan yang akan dibahas. Nah, tahap ini sangat penting karena kualitas policy brief sangat ditentukan oleh ketepatan dalam memilih isu yang benar-benar membutuhkan perhatian dari pengambil kebijakan. Permasalahan yang dipilih sebaiknya merupakan isu yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat, bersifat aktual, serta memungkinkan untuk diselesaikan melalui suatu kebijakan. Nah, dalam advokasi agribisnis, identifikasi masalah itu dilakukan dengan mengamati kondisi yang terjadi di lapangan, mengumpulkan data, serta mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak seperti petani, penyuluh pertanian, pelaku usaha agribisnis, akademisi, dan pemerintah. Jadi, informasi yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menentukan permasalahan yang paling mendesak dan memerlukan solusi kebijakan. Jadi, permasalahan yang dipilih harus memiliki bukti yang jelas. Oleh karena itu, penyusunan policy brief perlu mengumpulkan data dari berbagai sumber yang kredibel, seperti hasil penelitian, data Badan Pusat Statistik atau BPS, laporan kementerian, jurnal ilmiah, maupun hasil survei lapangan. Nah, data tersebut berfungsi untuk menunjukkan bahwa masalah yang diangkat benar-benar terjadi dan bukan sekedar asumsi. Selain didukung oleh data, suatu permasalahan juga harus memiliki dampak yang nyata dalam sektor agribisnis, misalnya penurunan harga hasil panen. Jadi dia dapat menyebabkan pendapatan petani menurun, berkurangnya minat masyarakat untuk bertani, hingga terganggunya ketahanan pangan daerah. Nah, dampak yang jelas akan memperkuat alasan mengapa suatu isu perlu segera ditangani melalui kebijakan. Selanjutnya itu kita masuk ke penyusunan policy brief. Jadi, policy brief juga perlu mengidentifikasi penyebab utama dari permasalahan yang terjadi. Nah, langkah ini bertujuan agar rekomendasi yang diberikan nantinya benar-benar mampu mengatasi akar permasalahan. Ya, bukan hanya mengurangi dampaknya, tetapi analisis penyebab dapat dilakukan dengan mengkaji faktor ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknologi, maupun regulasi yang berkaitan dengan isu tersebut. Selain itu, penting untuk menentukan siapa saja pihak yang terdampak oleh permasalahan tersebut. Identifikasi stakeholder akan membantu penyusunan memahami siapa yang menerima manfaat dari kebijakan yang disusun serta siapa yang perlu dilibatkan dalam proses penyelesaiannya. Sedikit kembali ke video-video sebelumnya. Jadi ingin menjelaskan kembali apa itu stakeholder. Jadi stakeholder itu adalah pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah permasalahan. Contohnya itu ada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, pemerintah,
dan lain-lain gitu. Jadi dia pokoknya pihak-pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan gitu. Nah, dalam advokasi agribisnis, stakeholder kali ini tuh dapat meliputi petani, kelompok tani, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, hingga konsumen. Nah, sebagai contoh, apabila isu yang dipilih adalah rendahnya harga cabai saat panen raya, maka penyusunan perlu menjelaskan kondisi harga di lapangan. Nah, penyebab terjadinya penurunan harga, dampaknya terhadap pendapatan petani, serta pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pemasaran cabai. Dengan demikian, permasalahan yang diangkat menjadi lebih jelas dan memiliki dasar yang kuat untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa identifikasi permasalahan kebijakan merupakan tahap awal yang sangat menentukan kualitas policy brief. Nah, permasalahan yang dipilih harus relevan, didukung oleh data yang akurat, memiliki dampak yang nyata, serta berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, melalui identifikasi masalah yang tepat, proses penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan akan menjadi lebih terarah sehingga policy brief dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mendukung kegiatan advokasi agribisnis. Nah, selanjutnya itu ada pengumpulan dan analisis data pendukung. Jadi, setelah permasalahan kebijakan berhasil diidentifikasi, tahap berikutnya adalah mengumpulkan dan menganalisis data pendukung. Jadi, tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap permasalahan yang diangkat dalam policy brief didukung oleh bukti yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan gitu. Nah, tanpa data yang memadai, rekomendasi kebijakan itu akan sulit diterima karena dianggap tidak memiliki dasar yang kuat gitu. Nah, pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai sumber, baik data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi lapangan, diskusi kelompok, FGD yaitu Focus Group Discussion, maupun penyebaran kuesioner kepada petani atau stakeholder terkait. Sementara itu, data dapat diperoleh dari laporan pemerintah, publikasi BPS, Badan Pusat Statistik, kementerian, jurnal ilmiah, hasil penelitian, maupun dokumentasi resmi lainnya. Jadi, dalam advokasi agribisnis, data yang dikumpulkan itu harus relevan. Nah, dengan isu yang sedang dibahas, misalnya apabila policy brief membahas rendahnya harga cabai saat panen raya, maka data yang diperlukan itu berupa perkembangan harga cabai dalam beberapa tahun terakhir, jumlah produksi, luas panen, biaya produksi, saluran pemasaran, serta tingkat pendapatan petani. Nah, saya ulangi, apabila permasalahan yang dibahas adalah rendahnya harga cabai saat panen raya, maka beberapa alternatif kebijakan yang dapat diajukan antara lain membangun fasilitas penyimpanan hasil panen atau cold storage, memperluas akses pemasaran melalui platform digital, memberikan bantuan pengolahan hasil panen, serta memperkuat kemitraan antara petani dan pelaku usaha. Setelah alternatif tersebut memiliki kelebihan dan tantangan yang perlu dipertimbangkan sebelum
dipilih sebagai rekomendasi utama. Nah, dengan demikian, penyusunan alternatif kebijakan merupakan tahap penting dalam policy brief, karena memberikan berbagai solusi yang dapat dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan. Alternatif yang disusun harus berbasis bukti, realistis, mudah diterapkan, serta mampu menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga dapat mendukung terciptanya kebijakan yang lebih efektif dalam sektor agribisnis. Nah, selanjutnya, setelah mengidentifikasi masalah, yaitu penyusunan rekomendasi kebijakan. Jadi, setelah alternatif kebijakan disusun dan dianalisis, tahap selanjutnya adalah merumuskan rekomendasi kebijakan. Nah, bagian ini merupakan inti dari policy brief karena berisi usulan tindakan yang dianggap paling tepat untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi. Jadi rekomendasi harus disusun berdasarkan hasil analisis objektif serta didukung oleh data dan bukti yang kuat, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan. Nah, rekomendasi kebijakan harus menjawab permasalahan utama yang dibahas dalam policy brief. Oleh karena itu, rekomendasi tidak boleh bersifat umum atau terlalu luas, tetapi harus spesifik, realistis, dan dapat diterapkan sesuai dengan kondisi yang ada. Selain itu, rekomendasi juga perlu mempertimbangkan sumber daya, kemampuan pelaksana, serta dampak yang mungkin timbul setelah kebijakan diterapkan. Dalam menyusun rekomendasi kebijakan, penulis perlu memilih alternatif yang memberikan manfaat paling besar dan memiliki peluang keberhasilan yang tinggi. Nah, apabila terdapat beberapa alternatif yang sama-sama baik, penulis dapat memilih alternatif yang paling efisien dari segi biaya, waktu pelaksanaan, maupun dampaknya terhadap masyarakat. Nah, rekomendasi yang baik sebaiknya menggunakan kalimat yang jelas dan langsung menunjukkan tindakan yang perlu dilakukan. Misalnya, menggunakan kalimat seperti pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas gudang, penyimpanan hasil panen melalui pembangunan cold storage di sentra produksi cabai, atau perlu dilakukan penguatan kelembagaan kelompok tani agar memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam permasalahan hasil pertanian. Nah, selain menjelaskan tindakan yang perlu dilakukan, rekomendasi juga perlu menjelaskan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, pengambil kebijakan itu dapat mengetahui siapa yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan rekomendasi tersebut. Apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas pertanian, kelompok tani, koperasi, atau pihak swasta. Nah, dalam advokasi agribisnis, rekomendasi kebijakan dapat diarahkan pada berbagai aspek, seperti perbaikan regulasi, peningkatan anggaran program pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem permasalahan, maupun pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kegiatan agribisnis. Sebagai contoh nih, apabila policy brief ini membahas rendahnya harga cabai saat panen raya, maka rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan antara lain yaitu membangun
fasilitas penyimpanan hasil panen, memperluas akses pemasaran digital, memperkuat kemitraan antara petani dan pelaku usaha, serta meningkatkan pelatihan pengolahan hasil pertanian agar petani memiliki nilai tambah terhadap produknya. Rekomendasi yang disusun juga harus mempertimbangkan jangka panjang, jangka pendek. Jadi rekomendasi jangka pendek dapat berupa langkah cepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Sedangkan rekomendasi jangka panjang diarahkan pada upaya perbaikan sistem agar permasalahan yang sama tidak kembali terulang. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyusunan rekomendasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam policy brief. Rekomendasi harus disusun secara jelas, berbasis bukti, realistis, mudah diterapkan, serta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Dengan rekomendasi yang berkualitas, policy brief dapat menjadi instrumen advokasi yang efektif dalam membantu pengambil kebijakan merumuskan keputusan yang lebih tepat bagi pembangunan sektor agribisnis. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian penyusunan ringkasan eksekutif atau yang biasa kita sebut dengan executive summary. Jadi, executive summary merupakan bagian penting dalam policy brief karena menjadi bagian pertama yang dibaca oleh pengambil kebijakan. Jadi, bagian ini berfungsi memberikan gambaran singkat mengenai isi dokumen sehingga pembaca dapat memahami pokok permasalahan, alasan mengapa isu tersebut penting, serta rekomendasi yang diajukan tanpa harus membaca seluruh isi policy brief. Oleh karena itu, ringkasan eksekutif harus ditulis secara singkat, jelas, dan mampu menarik perhatian pembaca. Jadi secara umum, ringkasan eksekutif memuat 4 unsur utama, yaitu gambaran singkat mengenai permasalahan, alasan mengapa masalah tersebut perlu ditangani, serta hasil analisis atau temuan utama, serta rekomendasi kebijakan yang diusulkan. Jadi keempat unsur tersebut harus disampaikan secara ringkas dalam 1 atau 2 paragraf aja gitu. Dalam menyusun ringkasan eksekutif, penulis perlu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, menghindari penggunaan istilah teknis yang berlebihan atau menjelaskan yang terlalu rinci, karena tujuan utama bagian ini adalah memberikan informasi secara cepat kepada pembaca yang memiliki keterbatasan waktu. Nah, ringkasan eksekutif juga harus mampu menunjukkan urgensi suatu permasalahan. Jadi, penulis perlu menjelaskan secara singkat mengapa isu tersebut penting dan dampaknya apabila tidak segera ditangani. Penyampaian data atau fakta utama dapat digunakan untuk memperkuat alasan tersebut, tetapi cukup ditampilkan dalam bentuk yang ringkas. Nah, selain menjelaskan masalah, ringkasan eksekutif harus menampilkan rekomendasi utama yang diusulkan dalam policy brief. Nah, rekomendasi disampaikan secara langsung agar pengambil kebijakan dapat segera memahami tindakan yang disarankan. Jadi, penyampaian rekomendasi di bagian awal akan membantu pembaca memperoleh gambaran mengenai arah kebijakan yang ditawarkan. Sebagai contoh, apabila policy brief membahas rendahnya harga cabai saat panen raya, maka ringkasan eksekutif dapat menjelaskan bahwa penurunan harga menyebabkan pendapatan petani menurun. Nah,
diikuti dengan penyebab utama yang ditemukan melalui analisis. Selanjutnya, dijelaskan secara singkat bahwa pembangunan cold storage, penguatan kelembagaan petani, dan perluasan akses pemasaran digital menjadi rekomendasi utama untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi, walaupun berada di bagian awal dokumen, ringkasan eksekutif sebaiknya disusun setelah seluruh isi policy brief selesai ditulis. Nah, cara ini akan memudahkan penulis dalam merangkum seluruh isi dokumen secara akurat tanpa ada informasi penting yang terlewat. Nah, praktik ini juga banyak direkomendasikan dalam panduan penyusunan policy brief. Nah, dengan demikian, ringkasan eksekutif merupakan bagian yang sangat penting dalam policy brief karena menjadi pintu masuk bagi pembaca untuk memahami keseluruhan isi dokumen. Nah, ringkasan yang singkat, jelas, dan memuat rekomendasi utama akan meningkatkan efektivitas policy brief sebagai media komunikasi kebijakan dalam mendukung kegiatan advokasi agribisnis. Selanjutnya, penyusunan policy brief yang efektif dan menarik. Jadi, keberhasilan sebuah policy brief tidak hanya ditentukan oleh kualitas analisis dan rekomendasi kebijakan, tetapi juga oleh cara penyajiannya. Pengambil kebijakan umumnya memiliki waktu yang terbatas, sehingga mereka lebih tertarik membaca dokumen yang ringkas, terstruktur, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, penyusunan policy brief harus memperhatikan isi maupun tampilannya agar pesan yang diinginkan disampaikan dapat diterima dengan baik. Nah, yang pertama itu menentukan sasaran pembaca. Jadi, sebelum mulai menulis, penyusunan perlu menentukan siapa yang menjadi sasaran utama policy brief. Nah, sasaran tersebut dapat berupa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas pertanian, anggota legislatif, organisasi petani, maupun lembaga lainnya. Dengan mengetahui sasaran pembaca, penyusunan dapat menyesuaikan bahasa, isi, dan rekomendasi sehingga lebih relevan dengan kebutuhan pengambil kebijakan. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang sederhana. Jadi, policy brief sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Hindari penggunaan istilah teknis yang berkaitan atau kalimat yang terlalu panjang karena dapat menyulitkan pembaca memahami isi dokumen. Nah, kalimat yang singkat dan langsung pada pokok pembahasan akan membuat informasi lebih mudah dipahami, serta meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan. Selanjutnya, menyampaikan data secara menarik. Jadi, data yang disajikan dalam policy brief tidak harus berupa uraian panjang. Penyusunan dapat menggunakan tabel, grafik, diagram, atau infografis untuk menjelaskan kondisi yang sedang terjadi. Jadi, penyajian visual akan membantu pembaca memahami informasi dengan lebih cepat, sekaligus membuat dokumen terlihat lebih menarik. Selanjutnya, menonjolkan temuan utama. Jadi, tidak semua hasil analisis perlu dimasukkan ke dalam policy brief. Jadi, penyusunan itu sebaiknya hanya menampilkan informasi yang paling penting dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Nah, temuan utama perlu disampaikan secara jelas agar pembaca segera memahami inti persoalan. Nah, dan alasan perlunya suatu kebijakan. Jadi selanjutnya itu menyusun rekomendasi yang praktis. Jadi, rekomendasi yang disampaikan harus bersifat praktis, realistis, dan dapat dilaksanakan. Hindari rekomendasi yang terlalu umum atau diterapkan karena akan mengurangi peluang untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh pengambil kebijakan.
setiap rekomendasi sebaiknya menjelaskan tindakan yang perlu dilakukan, pihak yang bertanggung jawab, serta manfaat yang diharapkan apabila kebijakan tersebut diterapkan. Selanjutnya, menjaga konsistensi isi. Jadi, seluruh bagian dalam policy brief harus saling berkaitan. Permasalahan yang dijelaskan pada bagian awal harus sesuai dengan hasil analisis, alternatif kebijakan, dan rekomendasi yang diberikan pada bagian akhir. Selanjutnya, konsistensi isi akan membuat alur pembahasan itu lebih mudah dipahami, lebih mudah diikuti, sehingga pembaca dapat memahami hubungan antara masalah dan solusi yang ditawarkan. Nah, selanjutnya, melakukan pemeriksaan hasil akhir. Jadi, sebelum dipublikasikan atau disampaikan kepada pengambil kebijakan, policy brief perlu diperiksa kembali untuk memastikan tidak terdapat kesalahan penulisan, data yang tidak akurat, maupun informasi yang kurang lengkap. Nah, pemeriksaan akhir juga bertujuan memastikan bahwa seluruh rekomendasi telah didukung oleh bukti yang memadai dan sesuai dengan tujuan penyusunan policy brief. Selain itu, tata letak yang rapi, penggunaan judul yang jelas, dan penyajian visual yang sederhana akan meningkatkan keterbacaan dokumen. Jadi, berdasarkan yang telah saya sampaikan, itu dapat dipahami bahwa policy brief yang efektif tidak hanya memuat analisis dan rekomendasi yang berkualitas, tetapi juga disusun dengan bahasa yang sederhana, penyajian yang menarik, serta struktur yang sistematis. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, policy brief akan menjadi media komunikasi kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung kegiatan advokasi agribisnis dan meningkatkan peluang untuk rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan. Nah, yang terakhir ini kita masuk ke sesi studi kasus, yaitu studi kasus penyusunan policy brief dalam advokasi agribisnis. Jadi studi kasus kali ini yaitu studi kasus penyusunan policy brief untuk mengatasi serangan hama pada tanaman padi. Jadi Kabupaten X ini merupakan salah satu daerah sentra produksi padi yang menjadi sumber utama pendapatan masyarakat. Jadi sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, sehingga keberhasilan produksi padi sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi daerah. Nah, pada awal musim tanam, pertumbuhan tanaman berlangsung dengan baik. Namun, memasuki fase vegetatif, petani mulai menemukan gejala serangan hama berupa daun menguning, tanaman mengering, dan banyak batang padi yang rusak. Jadi, setelah dilakukan pengamatan oleh penyuluh pertanian, diketahui bahwa sebagian lahan terserang wereng batang coklat atau yang biasa disebut Nila parvata lugens. Jadi dalam waktu kurang dari 1 bulan, serangan hama itu semakin luas. Jadi banyak petani mengalami gagal panen pada sebagian lahannya. Produksi padi menurun cukup drastis, sehingga pendapatan petani ikut berkurang. Kondisi tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terhadap ketersediaan beras di daerah apabila serangan terus berlangsung hingga musim panen berikutnya. Nah, hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar petani mengendalikan hama dengan penyemprotan pestisida kimia secara berulang. Bahkan beberapa petani menggunakan dosis yang melebihi anjuran dengan harapan hama dapat segera mati. Namun, cara tersebut justru kurang efektif karena hama mulai menunjukkan gejala resistensi. Selain itu, penggunaan pestisida yang berlebihan meningkatkan biaya produksi dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, melihat kondisi tersebut, kelompok tani bersama penyuluh pertanian akademisi dan dinas pertanian menyusun sebuah policy brief untuk disampaikan kepada pemerintah daerah.
Tujuannya adalah memberikan gambaran mengenai kondisi yang terjadi sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat mengurangi dampak serangan hama dan meningkatkan keberhasilan pengendalian di tingkat petani. Nah, kita masuk ke tahap identifikasi masalah ini. Jadi berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, ditemukan beberapa permasalahan utama, yaitu yang pertama, serangan wereng batang coklat semakin meluas pada sentra produksi padi. Nah, yang kedua, pengendalian hama masih bergantung pada pestisida kimia. Yang ketiga, pengetahuan petani mengenai pengendalian hama terpadu PHT masih terbatas. Selanjutnya, kegiatan monitoring hama belum dilakukan secara rutin. Yang terakhir, kerjasama antar petani dalam pengendalian hama masih rendah, sehingga penyebaran hama berlangsung lebih cepat. Selanjutnya, analisis data. Jadi data yang dikumpulkan berasal dari hasil observasi lapangan, wawancara dengan petani, laporan penyuluh pertanian, serta data dinas pertanian. Hasil analisis menunjukkan bahwa serangan hama menyebabkan penurunan produksi padi dan peningkatan biaya produksi akibat penggunaan pestisida yang terus bertambah. Analisis juga menunjukkan bahwa pengendalian yang dilakukan secara individu kurang efektif karena hama mudah berpindah ke lahan lain. Selain itu, kurangnya pelatihan mengenai PHT menyebabkan sebagian besar petani belum menerapkan teknik pengendalian yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang alternatif kebijakan. Jadi berdasarkan hasil analisis disusun beberapa alternatif kebijakan, yaitu meningkatkan pelatihan pengendalian hama terpadu atau PHT bagi petani. Selanjutnya, membentuk tim monitoring hama di setiap desa bersama penyuluh pertanian. Yang ketiga, menyediakan bantuan perangkat hama dan agen hayati sebagai pengendalian hama lingkungan. Yang keempat, meningkatkan koordinasi pengendalian hama secara serentak antar kelompok tani. Yang kelima, memperkuat sistem pelaporan serangan hama berbasis digital agar penyebaran dapat diketahui lebih cepat. Nah, rekomendasi kebijakan. Setelah mempertimbangkan berbagai alternatif, Polisi Brief itu merekomendasi agar pemerintah daerah memprioritaskan penguatan program pengendalian hama terpadu melalui pelatihan rutin, pendampingan penyuluh pertanian, serta penyediaan sarana pengendalian ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah perlu membentuk sistem pemantauan hama secara berkala dan memperkuat koordinasi antar kelompok tani sehingga tindakan pengendalian dapat dilakukan secara serentak sebelum serangan meluas. Nah, dampak yang diharapkan apabila rekomendasi tersebut diterapkan, penyebaran hama dapat dideteksi lebih awal sehingga tindakan pengendalian menjadi lebih cepat dan efektif. Penggunaan pestisida kimia yang berlebihan dapat dikurangi, biaya produksi petani menjadi lebih rendah, produktivitas padi meningkat, serta resiko gagal panen dapat ditekan. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, menjaga stabilitas produksi padi, dan mendukung ketahanan pangan daerah. Nah, evaluasi kasus. Jadi kasus ini tuh menunjukkan bahwa penyusunan Polisi Brief berbasis data lapangan menjadi alat advokasi yang efektif untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih tepat sasaran. Melalui identifikasi masalah yang jelas, analisis berbasis bukti, penyusunan alternatif kebijakan, dan rekomendasi yang realistis, Polisi Brief mampu menjadi jembatan komunikasi antara petani, penyuluh pertanian, dan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan serangan hama secara berkelanjutan. Selanjutnya, evaluasi penyusunan Polisi Brief. Jadi evaluasi merupakan tahap akhir untuk penyusunan Polisi Brief yang bertujuan untuk menilai apakah dokumen yang telah dibuat sudah mampu menyampaikan permasalahan, analisis, dan rekomendasi kebijakan secara efektif. Melalui evaluasi,
Penyusunan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan policy brief sehingga dapat dilakukan perbaikan sebelum dokumentasi disampaikan kepada pengambil kebijakan. Salah satu aspek yang perlu dievaluasi adalah kejelasan masalah yang diangkat. Permasalahan itu harus disampaikan secara spesifik, didukung oleh data yang akurat, serta menunjukkan urgensi sehingga pembaca memahami mengapa isu tersebut memerlukan perhatian. Apabila permasalahan disajikan secara terlalu umum atau tanpa bukti yang memadai, maka policy brief akan kurang meyakinkan. Aspek berikutnya adalah kualitas data dan analisis. Jadi data yang digunakan harus berasal dari sumber yang terpercaya, relevan, dan terbaru. Selain itu, analisis harus mampu menjelaskan penyebab utama permasalahan serta hubungan antara fakta yang ditemukan dengan kebijakan yang diusulkan. Analisis yang baik akan menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat sasaran. Nah, rekomendasi kebijakan juga perlu dievaluasi. Rekomendasi yang baik harus realistis, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan, serta sesuai dengan kewenangan pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Penyusunan perlu memastikan bahwa setiap rekomendasi benar-benar dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang telah dianalisis. Selain isi dokumen, penyajian policy brief juga menjadi bagian penting dalam evaluasi. Bahasa yang digunakan harus singkat, jelas, objektif, dan mudah dipahami oleh pengambil kebijakan. Tata letak dokumen, penggunaan judul, tabel, grafik, maupun infografis yang perlu diperhatikan agar informasi dapat disampaikan secara lebih menarik dan mudah dipahami. Dalam praktiknya, policy brief sebaiknya ditinjau kembali oleh dosen, peneliti, penyuluh pertanian, atau pihak lain yang memahami isu yang dibahas. Masukan dari berbagai pihak dapat membantu memperbaiki isi dokumen, mengurangi kesalahan, serta meningkatkan kualitas rekomendasi yang diberikan. Melalui proses evaluasi, penyusunan juga dapat mengetahui apakah policy brief telah mencapai tujuan utama, yaitu memberikan informasi yang jelas, menyampaikan alternatif solusi yang tepat, serta mendorong pengambilan kebijakan untuk mempertimbangkan rekomendasi yang diajukan. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas penyusunan policy brief pada kesempatan berikutnya. Jadi berdasarkan pembahasan yang telah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan policy brief. Evaluasi membantu memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan telah memenuhi prinsip ringkas, berbasis bukti, sistematis, dan berorientasi pada solusi. Dengan policy brief yang berkualitas, proses advokasi agribisnis akan menjadi lebih efektif dalam mendukung lahirnya kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta mendorong pembangunan sektor pertanian yang keberlanjutan. Nah, kesimpulannya, policy brief merupakan salah satu instrumen paling penting dalam kegiatan advokasi agribisnis yang berfungsi menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan secara ringkas, jelas, dan berbasis bukti. Nah, melalui policy brief, berbagai permasalahan di sektor agribisnis dapat dikomunikasikan kepada pengambil kebijakan, sehingga proses penyusunan kebijakan menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Penyusunan policy brief diawali dengan identifikasi permasalahan, pengumpulan dan analisis data, penyusunan alternatif kebijakan, perumusan rekomendasi, hingga penyusunan ringkasan eksekutif yang mampu menggambarkan isi dokumen secara singkat. Seluruh tahapan tersebut harus dilakukan secara sistematis agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki peluang besar untuk diterapkan dalam kebijakan publik. Struktur yang jelas, penggunaan bahasa yang sederhana, serta dukungan yang diberikan kredibel merupakan faktor penting yang menentukan kualitas sebuah policy brief. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.